Jalan penuh. Tenang di tempat menghadap bendera. Tenang di tempat menghadap bendera. Sen turun. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, para satria-satria Nusantara yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan sejarah pertempuran Laut Arafuru. Sejarah pertempuran Laut Arafuru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu, seluruh bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan bersenjata pada Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949 dengan semboyan
merdeka atau mati, dan semangat tak kenal menyerah serta percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam masa perjuangan bersenjata itu, kita telah mengirimkan ekspedisi-ekspedisi keluar Jawa dengan maksud untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sekian ekspedisi lintas laut tersebut, terdapat beberapa peristiwa pertempuran laut yang penuh semangat heroik dan patriotik. Antara lain, peristiwa pertempuran laut di Selat Bali pada tanggal 4 April 1946 antara perahu rombongan ekspedisi Bali pimpinan Markadi dengan 2 buah LCM Belanda. Peristiwa pertempuran laut di Laut Cirebon pada tanggal 5 Januari 1947 antara kapal Gajah Mada dengan kapal Belanda HRMS Kortenaer. Peristiwa pertempuran laut di dekat Pulau Panikian pada tanggal 17 Februari 1947 antara rombongan ekspedisi Sulawesi pimpinan Kapten Laut Hasan Rala dan Letnan 1 AA Rifai dengan pihak Belanda. Peristiwa pertempuran laut di perairan Pulau Sabudi pada tanggal 13 April 1947 antara rombongan ekspedisi Sulawesi pimpinan Kapten Laut Haryanto dengan pihak Belanda. Dengan semangat, percaya kepada kemampuan sendiri, disertai mental tak kenal menyerah, para pemuda pejuang kita telah mengadakan perlawanan terhadap kapal patroli Belanda yang bersenjata serba lengkap. Mereka berjuang tanpa pamrih demi tegaknya kemerdekaan. Namun sebagian dari pemuda itu akhirnya gugur sebagai patriot kusuma bangsa. Jiwanya masih tetap hidup dan membangkitkan semangat juang bagi yang ditinggalkan. Semangat juang sebagai bangsa yang mempunyai harga diri. Selanjutnya pada tanggal 28 April 1958 telah terjadi pertempuran antara RI Hang Tuah dengan sebuah pesawat terbang musuh yang dikemudikan penerbang asing Ellen Pope di sekitar perairan Balikpapan. Walaupun akhirnya kapal beserta 18 awak kapal tenggelam, namun mereka telah mengadakan perlawanan yang tidak kenal menyerah. Pada tanggal 15 Januari 1962, 3 kapal cepat torpedo RI Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Hariman yang tengah melaksanakan operasi infiltrasi dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat. Ketika berada di posisi 04 derajat sampai 09 menit lintang selatan dan 135 derajat sampai 02 menit bujur timur dengan haluan 239, telah dikelilingi 2 pesawat terbang jenis Neptune dan Firefly milik Belanda. Pada radar kapal didapat gema adanya 2 buah kapal bergerak menuju ke arah iringan kapal kita, yang kemudian dapat diketahui bahwa 2 kapal tersebut adalah jenis destroyer. Tiba-tiba kapal tersebut menembakkan peluru suar ke arah kapal-kapal kita. Sesaat kemudian air sebelah menyebelah bersemburan, yang berarti musuh melepaskan tembakan peluru tajam, disusul dijatuhkannya peluru suar oleh pesawat terbang, sehingga keadaan menjadi terang benderang. Dalam keadaan demikian, Komodor Yosudarso yang pada waktu itu telah berada di RI Macan Tutul mengambil alih pimpinan dan segera memerintahkan serangan tembakan balasan dan mengadakan manuver perlawanan. Dengan gerakan serangan sedemikian rupa sehingga tembakan musuh tersebut terpusat kepada RI Macan Tutul. Dengan demikian, 2 kapal yang lain dapat diselamatkan. Manuver ini berhasil, tetapi juga mengakibatkan tenggelamnya RI Macan Tutul. Melalui radio telepon, Komodor Yosudarso menyampaikan pesan tempurnya, "Kobarkan semangat pertempuran." Gugurlah Komodor Yosudarso, Kapten Mehmet Sastrawirya, Kapten Wiratno beserta 25 awak kapal. Sebuah pertempuran yang tidak saja penuh heroisme dan patut dicontoh, tetapi juga mengandung the art of a battle yang membanggakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kini bagi kita yang ditinggalkan, tiada jalan lain kecuali menghayati
akan peristiwa-peristiwa pertempuran laut itu demi pemupukan rasa harga diri, tak kenal menyerah, disertai sikap mental tanpa pamrih demi tegaknya kemerdekaan. Dengan rasa bangga, marilah kita renungkan akan pengabdian itu untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Jales Veva Jaya Mahe. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Akan saya bacakan amanat para staf Angkatan Laut pada upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022 tanggal 15 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Para perwira, bintara, dan tamtama, serta pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut yang saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menyelenggarakan peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, hari yang kita gunakan sebagai momentum untuk mengenang kepahlawanan pejuang-pejuang samudra yang telah mendharma baktikan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara. Para peserta upacara yang saya cintai dan banggakan, momentum peringatan Hari Dharma Samudra kali ini kiranya memacu kita untuk menghayati, meresapi, dan meneladani nilai-nilai patriotisme, heroisme, serta kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang samudra dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta. Meskipun tantangan yang kita hadapi hari ini tidak persis sama dengan masa yang lalu, namun prinsip dan nilai-nilai kepahlawanan tidak akan pernah berubah. Apapun tantangan yang kita hadapi sekarang dan yang akan datang, kapanpun tugas negara memanggil, akan kita pertaruhkan jiwa dan raga di bawah panji merah putih. Selaras dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Saya berharap agar setiap peringatan Hari Dharma Samudra dapat menginspirasi bangsa Indonesia untuk terus membangun dan membangkitkan kembali kejayaan sebagai bangsa pelaut, bangsa yang irama nafasnya seiring dengan irama gelombang samudra. Demikian amanat saya dalam peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022. Akhirnya, marilah kita berdoa dan memohon semoga keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan samudra mendapatkan balasan dengan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bagi kita, semua generasi penerus, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan dharma bakti kepada TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15 Januari 2022. Kepala Staf Angkatan Laut, tanda tangan Yudo Margono SEMM Laksamana RI. Selesai. Andika Bayangkara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Terima kasih untuk pelaksanaannya. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.